Pemirsa, kita akan menuju ke gerbang tol Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat bersama rekan Lineke Utsiki untuk mengetahui pantauan terbaru di sana. Selamat siang, Lineke. Bagaimana kondisi di Palimanan siang hari ini? Ya, Benedetta dan juga pemirsa, saya akan langsung mengajak juru kamera saya, Tri Julianti, untuk menyaksikan bagaimana kondisi terkini. Saat ini ruas tol Palimanan arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, dan kalau misalnya kami lihat, memang untuk dominasi kendaraan-kendaraan yang melintas di ruas tol Palimanan Kanci ini memang terlihat berasal dari plat nomor B ataupun Jakarta, kemudian plat nomor F ataupun dari Bogor, dan juga bahkan ada yang berasal dari arah Bandung, Jawa Barat. Meskipun situasi arus lalu lintas pada saat ini terpantau ramai lancar, tetapi kalau kita melihat situasi arus lalu lintas yang ada di ruas tol Jakarta Cikampek maupun Cikopo Palimanan yang saat ini terpantau sedang mengalami antrian kendaraan, biasanya untuk tingginya volume kendaraan ini baru akan tiba di gerbang tol Palimanan ataupun di ruas tol Palimanan Kanci ini 3 jam setelahnya. Artinya prediksi puncak kemacetan ataupun antrian kendaraan ini baru akan terjadi di siang hingga dengan sore hari hingga dengan malam hari. Karena kalau dari pantauan kami kemarin juga memasuki pukul 12 siang ini terjadi antrian kendaraan. Tetapi memang antrian kendaraan ini selain dikarenakan volume kendaraan yang terpantau tinggi, itu juga dikarenakan adanya penyempitan lajur di ruas tol Palimanan Kanci, tepatnya selepas gerbang tol Palimanan 300 meter mengarah ke Jawa Tengah. Ini kalau kami pantau ada penyempitan lajur dari 6 lajur menjadi 2 lajur. Sehingga tadi kami melihat adanya antrian kendaraan kurang lebih sekitar 6 km mulai dari kilometer 188 hingga dengan kilometer 194, dan penyempitan lajur ataupun antrian kendaraan akibat bottleneck ini juga kerap kali terjadi, sehingga tadi antisipasi ataupun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan mengerahkan tim urai. Tim urai ini merupakan bagian dari tim quick response yang nantinya akan bekerja untuk kemudian memetakan apa yang sebenarnya menjadi penyebab ataupun faktor-faktor kemacetan yang ada di ruas tol Palimanan mengarah ke Jawa Tengah. Kemudian mereka juga ini nantinya berfungsi untuk membantu para pengendara agar perjalanan arus mudik mereka ini dapat berjalan secara lancar dan juga aman serta nyaman. Contohnya jika ada kendaraan-kendaraan yang mogok, kemudian pecah ban, ataupun kekurangan bensin, nantinya para petugas kepolisian ini akan membantu. Sejauh ini total ada sebanyak 35 tim urai Polresta Cirebon, tetapi khusus di ruas tol Palimanan ini ada sebanyak 15 tim urai. Dan yang perlu diperhatikan juga bagi para pengendara adalah adanya penerapan sistem one way ataupun satu arah dan juga ganjil genap yang akan diberlakukan nanti pada pukul 5 sore hingga dengan 12 malam nanti. Tetapi memang untuk sistem satu arah ini bersifat situasional, artinya mengacu pada diskresi kepolisian melihat pada antrian kendaraan ataupun kepadatan yang ada. Sementara untuk penerapan ganjil genap, skema ataupun fokus dari kepolisian ini adalah untuk menahan para pengendara. Artinya pemilahan dan juga filterisasi ini tidak dilakukan di ruas tol, tetapi nanti para petugas kepolisian akan berjaga di jalur-jalur menjelang pintu gerbang tol untuk kemudian memilih begitu hanya kendaraan-kendaraan dengan plat genap saja sesuai dengan tanggal hari ini yang dapat melintas ataupun memasuki dari gerbang tol Cikampek di kilometer 47 hingga dengan gerbang tol Kalikangkung di kilometer 414. Tetapi khusus di wilayah hukum Polresta Cirebon ini sudah disediakan 10 kantong parkir yang disediakan di wilayah barat maupun di wilayah timur dari Polresta Cirebon ataupun dari jalur arteri Pantura. Dan yang perlu diingat juga ataupun diimbau juga kepada para pengendara adalah berkenaan dengan peniadaan transaksi, integrasi pembayaran ini masih terus diberlangsungkan selama pekan arus mudik. Artinya para pengendara yang melintas dari gerbang tol Cikampek ini tidak akan melakukan transaksi pembayaran tarif tol di gardu tol yang ada di gerbang tol Palimanan. Tetapi nanti mereka akan membayar di gardu-gardu tol selanjutnya setelah dari gerbang tol Palimanan. Contohnya ada gerbang tol Palimanan Kanci, kemudian Kanci Pejagan, Pejagan Pemalang, Pemalang Batang hingga dengan Batang Semarang. Dan saldo elektronik Anda ini pastikan memiliki saldo yang cukup, karena contohnya dari gerbang tol Cikampek hingga dengan gerbang tol Kalikangkung ini Anda membutuhkan kurang lebih sekitar Rp357.500. Sementara untuk arah sebaliknya kurang lebih sekitar Rp372.000. Apabila terjadi antrian kendaraan yang cukup padat, apalagi mengingat ini Bernadetta dan juga pemirsa, hari ini merupakan puncak arus mudik di tanggal 28 April 2022. Dan nanti jika memang terjadi antrian
antrian kendaraan hingga membuat kendaraan ini tidak dapat bergerak sama sekali. Pihak dari Polresta Cirebon ini akan melakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow sepenggal. Dan jika memang ini juga tidak dapat mengurai ataupun memecah kepadatan yang ada, maka para pengendara ini akan dikeluarkan ke gerbang tol Palimanan 3 maupun ke gerbang tol Plumbon untuk kemudian mengarah ataupun menuju jalur arteri Pantura yang berada di Pleret. Di sana nanti juga sudah ada 14 posko pengamanan dan juga pelayanan pihak kepolisian untuk nanti mengarahkan para pengendara. Diharapkan para pengendara ini juga memperhatikan kondisi fisik kendaraan dan juga kondisi fisik diri Anda agar tetap prima. Kembali ke Bernadetta. Baik, memastikan kondisi prima pada saat mudik lebaran adalah salah satu cara kita bisa mudik dengan sehat dan aman. Terima kasih Lineke Utsiki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.